Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semuanya diberikan kesehatan, amin ya robbal alamin. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang sejarah Gunung Kawi. Gunung Kawi dikenal sebagai objek wisata yang menyimpan sederet keindahan. Alamnya yang sejuk dan tenang membuat daerah ini menjadi tujuan para wisatawan dari dalam maupun luar negeri. Namun, di balik keindahan itu Gunung Kawi menyimpan berbagai misteri yang ramai diperbincangkan masyarakat. Selain menjadi tempat untuk mencari pesugihan, ada dua tempat yang disakralkan oleh masyarakat. Sampai hari ini, dua tempat tersebut banyak dikunjungi oleh peziarah maupun wisatawan. Pesarean Gunung Kawi merupakan tempat di mana Raden Mas Suryo Kusumo atau Kiai Zakaria II dan Raden Mas Iman Sujono bersemayam. Kiai Zakaria II yang kemudian dikenal dengan sebutan Eyang Jugo, merupakan kerabat dari Keraton Kertosuro yang menjadi pengawal perjuangan Pangeran Diponegoro melawan penjajahan Belanda. Eyang Jugo sebelumnya menetap dengan membangun padepokan di wilayah Dusun Jugo, Kesamben, Kabupaten Blitar. Eyang Jugo wafat pada Senin Pahing tanggal 1 Selo tahun 1817 M. Jenazahnya dibawa dari Dusun Jugo, Kesamben menuju Wonosari, Kabupaten Malang, untuk dimakamkan sesuai permintaannya yaitu di sisi selatan Gunung Kawi. Setiap tahun, para keturunan dan pengikutnya melakukan ziarah ke makam. Selain pada hari-hari tertentu, seperti saat malam Kamis Kliwon atau Jumat Legi, malam 1 Suro, Muharram selalu diadakan perayaan tahlil akbar dan upacara ritual lainnya. Upacara ini biasanya dipimpin oleh juru kunci makam yang masih merupakan para keturunan Eyang Sujo. Pada area pesarean juga terdapat makam dari Raden Mas Imam Sujono yang merupakan murid sekaligus anak angkat dari Eyang Jugo. Raden Mas Imam Sujono bersama pengikut Eyang Jugo sebelumnya melakukan babat alas di wilayah yang saat ini menjadi lokasi pesarean. Namun sayang ketika Detik Jatim bertandang ke sana, pesarean Eyang Jugo tengah ditutup untuk pengunjung atau peziarah. Memang tidak bisa sembarangan untuk berziarah ke makam Eyang Jugo. Yayasan yang diisi para kerabat Eyang Jugo yang mengelola pesarean, memberikan aturan ketat untuk jadwal berkunjung. Di Gunung Kawi ini tampak jelas akulturasi budaya dari 5 agama, yakni Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, serta Kristen. Sehingga menjadi keunikan dari objek wisata yang berada di ketinggian 800 mdpl ini. Sementara itu, tepat di sisi selatan anak tangga menuju Pesaeran, berdiri megah bangunan kelenteng dan ciamsi. Kadir menyebut, bangunan untuk ibadah umat beragama Konghucu dan Buddha itu dibangun oleh konglomerat ternama di Indonesia. Letak Keraton Gunung Kawi ini berada di ketinggian 2860 mdpl. Tepatnya di wilayah Dusun Gendoga, Desa Balesari, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang. Jika keraton biasanya identik dengan bangunan megah, tetapi Keraton Gunung Kawi mempunyai bangunan fisik yang jauh dari kemegahan. Untuk menuju Keraton Gunung Kawi, bisa ditempuh kurang dari 1,5 jam dari kota Malang dengan motor atau mobil. Hawa sejuk dengan aura mistis yang terasa kental akan dirasakan ketika sampai di Keraton Gunung Kawi. Setelah memasuki area keraton, kesan mistis dan keramat semakin nyata. Di sana-sini ada banyak sekali sesajen. Ini menunjukkan bahwa tempat ini sering digunakan sebagai tempat pemujaan oleh warga yang mempercayainya. Jika seseorang pertama kali memasuki area ini, pasti merasa merinding. Pasalnya, suasana keraton sangat hening nan keramat, akan membuat siapapun yang memandangi setiap ornamen di sekitarnya bergidik. Setiap orang yang meminta pesugihan harus menawarkan untuk memberikan tumbal nyawa setiap tahunnya. Hal itu untuk melanggengkan kekayaannya. Lebih mengerikannya lagi, tumbal yang diminta adalah kerabat yang masih memiliki hubungan darah. Setelah melakukan ritual, daun pohon dewandaru akan jatuh dan pelaku pesugihan harus menyimpan daun itu seumur hidup. Menurut mitos yang beredar,
daun dewandaru mampu memberikan rezeki dan memberikan uang gaib setiap hari. Pohon dewandaru berdiri persis di depan bangunan makam Eyang Jugo dan Eyang Sujono. Berjalan 30 menit dari makam, terdapat sebuah keraton yang pernah menjadi milik Prabu Sri Kameswara, seorang pangeran dari kerajaan Kediri yang beragama Hindu. Konon, setelah Sang Prabu selesai bertapa di tempat itu, ia berhasil menyelesaikan politik di kerajaannya. Kini, petilasan Prabu Sri Kameswara yang berada di ketinggian 700 meter itu telah digunakan sebagai tempat pemujaan dan praktik pesugihan. Selain itu, di Gunung Kawi juga ada rumah padepokan Eyang Jugo. Rumah padepokan ini pertama kali didirikan di Blitar, Jawa Timur. Konon, rumah padepokan ini memiliki koneksi dengan pesugihan Gunung Kawi. Terdapat berbagai peninggalan yang dikeramatkan, seperti bantal dan guling yang berbahan batang pohon kelapa dan tombak pusaka semasa perang Diponegoro. Bukan itu saja, di kawasan pesugihan Gunung Kawi juga terdapat kendi yang berisi air bertuah. Air itu disebut mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Bahkan, ada yang menyebut air bertuah ini sebagai tetesan dari sumur Zam-Zam. Meski sering dikaitkan dengan ritual pesugihan, sebenarnya Gunung Kawi juga memiliki kearifan lokal dan nilai kebudayaan. Gunung Kawi juga memiliki pemandangan menakjubkan hingga menarik banyak pendaki untuk menelusuri keindahannya. Demikianlah sedikit sejarah tentang Gunung Kawi yang mungkin sebagian kisahnya telah terdengar di mana-mana dan apabila ada kesalahan untuk penyampaian mohon untuk dimaafkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kita bahas apa lagi ya? Komen di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.